Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kekuatan, kesehatan yang luar biasa. Sebelumnya mari kita niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardis sahri ramadhana hadis sanati fardalillahi taala. Niat kita puasa, mudah-mudahan puasa tak terasa sudah masuk hari keempat hari ini. Mudah-mudahan hari ini hari Jumat pagi kita diberikan kekuatan untuk bisa menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan di hari Jumat pertama yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan awal daripada Yaumul Jum'ah ini, hari Jumat ini merupakan suatu awal keberkahan buat kita semua untuk senantiasa dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dekat pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Waktu begitu cepat sekali. Bergulirnya waktu senantiasa tanpa terasa, tanpa memakan apa-apa, tapi hati kita, perasaan kita, tanggung jawab kita, dan peralihan pikiran-pikiran yang ada di otak kita, ini yang sering terjadi pada suatu hal yang berhubungan dengan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di sini? Artinya segala apa yang bergeseran ini jangan sampai lepas daripada apa yang Allah tentukan, apa yang Allah sudah gariskan. Jangan sampai ketika manusia lari ke kanan dia lupa yang ke kiri, dia lari ke kiri dia lupa ke kanan. Artinya ketika kita mendapatkan suatu rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tanpa sadar siapa yang memberi rezeki kita? Allah. Kalau sudah diberikan oleh rezeki oleh Allah, jangan menghindar dari segala sesuatu. Apapun itu bentuknya, lebih-lebih di bulan Ramadan ini senantiasa berbanyak dalam kita bersedekah. Berbanyak dalam kita untuk mohon kepada Allah dengan cara sedekah yang kita punya. Jangan menunggu kita tidak punya apa-apa. Jangan menunggu kita belum siap untuk sedekah. Jangan menunggu kita belum afdal untuk sedekah. Sampai kapan? Sampai kapan kita nanti bisa bersedekah? Sampai kapan kita bisa afdal dalam bersedekah? Jangan menunggu lagi. Ibarat kita ngisi pulsa handphone, apa perlu ditunggu? Gak ada. HP rusak, HP mati, paketannya habis, langsung diisi. Cepat-cepat diisi tanpa mikir. Tapi yang berhubungan dengan sedekah, ini mikirnya minta ampun, mikirnya beberapa kali. Maka ini merupakan suatu hal yang berhubungan dengan musibah. Disebutkan dalam suatu Al-Baqarah, yaitu ayat 155, 156. Alladzina idza asabatuhum. Di sini disebutkan alladzina, hai orang-orang, idza asabatuhum, apabila ditimpa musibah, yaitu musibah. Jadi ketika kita mendapatkan suatu hal yang berhubungan musibah itu tidak hanya ketika kita ditimpa suatu bencana, bukan. Ketika kita ditimpa suatu pikiran-pikiran yang bergejolak, yang kadang-kadang lepas kontrol dari pikiran kita, bahkan kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, maka ini juga bagian daripada musibah yang paling berat. Musibah yang akbar, musibah ini merupakan musibah yang paling berat. Maka di sini disebutkan qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan musibah harus sabar, kita cepat-cepat untuk kembali
kepada rel yang sudah ditentukan oleh Allah. Inna sesungguhnya lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya ilaihi kepadanya rajiun kita kembali. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguhnya semua itu milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Dan kita kenapa? Karena kita milik Allah. Ketika kita dipanggil oleh Allah, maka kita harus rela, kita harus ikhlas. Tetapi dengan catatan, jangan sampai terjadi suatu hal di mana ketika kita dipanggil oleh Allah sampai iman kita geser. Artinya apa? Kita lupa dengan apa yang dinamakan iman kepada Allah, udah hilang. Artinya kita murtad, artinya kita mati dalam keadaan kufur kafir. A'udzubillah min dzalik. Inilah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawat. Kemudian ulaika mereka itulah alaihim yang memperoleh sholawat, yaitu ampunan. Jadi kalau kita menghadapi segala musibah bentuk apapun dengan sabar secepatnya, kemudian kita kembali kepada fitrah kita, ingat terus pada Allah. Kita diuji, ibu-ibu diuji suatu kesulitan dalam suatu rumah tangga, kemudian segala sesuatu diuji dalam segala hal yang berhubungan dengan hutang piutang, yang berhubungan dengan segala sesuatu kok belum bisa menyelesaikan, maka pasrahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, apapun bentuknya, apa yang kita lakukan ridha karena Allah, ikhlas karena Allah, kita pasrahkan pada Allah. Kita hanya bisa mengadu sama Allah untuk menghindari daripada musyrik atau kita syirik menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di sini sebutkan ulaika alaihim sholawat, mereka itu mendapat keampunan, yaitu dengan syafaat atau selawat dari baginda Rasulullah SAW. Min rabbihim, dari Tuhannya, wa rahmah dan rahmat. Ulaika dan itulah humul muhtadun, dan itulah mereka itu muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ini ada hubungannya dengan ayat yang di situ disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Itu adalah wahai orang beriman, ketika kamu dalam kesulitan, minta pertolongan hanya kepada Allah, bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'asy-syabirin, sungguhnya Allah bersama hamba-hamba yang sabar. Hamba-hamba yang sabar ketika mendapatkan musibah, mereka senantiasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawat, ulaika alaihim sholawat, ulaika alaihim sholawat. Banyak sholawat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholawat pada baginda Rasulullah 1 kali, Allah berikan sholawat 10 kali. Ini merupakan suatu keistimewaan Allah hidayahkan kepada hambanya, terutama di bulan Ramadan ini, terutama hari ini, hari Jumat. Mari kita galang pahala, mari kita gali pahala di hari Jumat ini. Ketika kita puasa Ramadan, alangkah baiknya datang lebih awal, baca surat Waqiah, surat Rahman, surat Yasin, surat Kahfi. Kita baca sebelum surat Jumat dikumandangkan, sebelum azan dikumandangkan, sebelum khatib naik. Kita istiqomah, kita tawadhu, menyembah pada Allah. Apapun yang kita lakukan ini semua hanya yakin bahwa kita hanya curhat pada Allah. Jangan curhat kepada siapapun, jangan curhat kepada iblis, jangan curhat kepada cucu-cucu iblis yang sifatnya instan. Ini tak kasih uang sekarang, ini tak kasih kenikmatan sekarang. Itu janji iblis. Tetapi pada dasarnya kenikmatan itu adalah fata morgana. Itu kenikmatan suatu hal. Kekayaan yang kita miliki itu suatu hal yang bisa melupakan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjebak kita untuk lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa memanipulasi pikiran kita sehingga diri kita menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, jamaah pencerahan bimbingan yang Ustaz muliakan. Yang kita pegang ini sudah jelas, ini adalah Al-Qur'an. Di dalamnya terdapat ayat-ayat 6666. Kemudian di sini terdapat suatu hal pemahaman yang luar biasa, dijelaskan dengan sejarah. Semua ada dalam Al-Qur'an. Tidak cukup 1 hari 2 hari untuk memahami isi. Saking banyaknya di dalam ini, saking banyaknya penafsirannya, saking banyak yang perlu kita pelajari, sehingga sampai muncul suatu riwayat menyebutkan, sampaikanlah. Meskipun dakwah itu, sampaikanlah itu meskipun cuma 1 ayat.
Satu ayat ini sinonimnya akan banyak, pemaknaannya, penafsirannya banyak kalau kita bisa memahami, kalau kita bisa mengakulasi dengan kehidupan dan realisasi kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang kosong hatinya. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang enggak ada apa-apanya di mata Allah. Artinya perbanyak berbuat munafik, perbanyak berbuat kemaksiatan, perbanyak berbuat dosa-dosa besar maupun dosa kecil di mata Allah. Inilah yang Allah enggak sukai. Inilah yang dikategorikan oleh Allah sebagai hamba Allah yang sombong dunia, bahkan sombong akhirat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Hendaknya kita bertaubat dan mensucikan hati kita. Kita sucikan diri kita ini menjadi hamba Allah yang senantiasa dekat dengan makrifat kita kepada Allah. Dekat dengan Allah, hati kita serasa menangis terus ketika kita mendengar asma Allah. Hati kita merinding ketika kita mendengar nama baginda Rasulullah. Kalau sudah hati ini merinding, kalau sudah hati ini nangis ketika dengar asma Allah, artinya apa? Artinya kita sudah dekat sama Allah. Artinya apa? Artinya sudah memulai menemui apa yang dinamakan asma Allah. Mulai apa? Mulai kita bisa mempelajari apa yang Allah harapkan buat hambanya. Agar apa? Allah itu mengharap kepada hambanya agar hambanya bisa masuk surga semua. Jangan sampai digodok atau digodok-godok atau diudil-udil sama si siapa? Si iblis beserta cucu-cucunya, si Kotab, si Sekuat, kemudian si siapa itu lagi, Waslan, Walhan. Semua iblis-iblis cucu-cucu ini, Masya Allah. Apalagi iblis-iblis yang gak bertanggung jawab. Lebih parah lagi apabila apa? Apabila manusia berhati iblis. Ini yang lebih parah lagi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ini merupakan suatu hal yang perlu kita pelajari, perlu kita jadikan suatu hal yang menjadikan kita menjadi keimanan yang luar biasa. Iman yang ada dalam diri kita jangan sampai goyah. Iman yang ada pada diri kita jangan sampai dibopong oleh para iblis. Jadikanlah iman yang ada pada diri kita menjadi iman yang sebenarnya iman. Iman yang sejelas-jelasnya iman. Al-imanu atminu billahi jelas, wal malaikatihi jelas, wa rasulihi jelas, wal yaumil akhir jelas, wa kutubihi jelas, wal qadri khairi wa syari jelas. Semua jelas di sini. Sehingga kita ibadah pun juga jelas. Siapa yang kita sembah, siapa yang kita jalankan, terus apa pemaknaan daripada apa yang kita lakukan al-siyamu di bulan Ramadan ini, semua jelas. Bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, bulan penuh syafaat. Mari di sini sebutkan ulaika alaihi sholawat. Mari kita bersolawat terus. Solawat, solawat, solawat. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita berbanyak solawat di bulan Ramadan ini yang paling penting. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ayo salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Dengan solawat-solawat ini kita
momenkan, kita dendangkan, lebih-lebih di bulan Ramadan kita berbanyak sholawat. Insya Allah Allah akan bukakan hati kita. Insya Allah Allah akan berikan hidayah dan rahmat buat kita di bulan Ramadan. Insya Allah Allah akan temukan kita dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah Allah akan jadikan kita golongan orang-orang yang beramal, golongan aulia, golongan ulama. Insya Allah Allah akan jadikan kita, dipertemukan kita nanti dengan malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ini kita jadikan hamba Allah yang benar-benar bisa menemui bulannya ini, yaitu bulan penuh rahmah. Kalau sudah masuk dengan bulan Ramadan, kenapa enggak kita benar-benar kita jalankan? Jangan sampai melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah yang bisa menyebabkan batalnya puasa bulan Ramadan. Mari, tidak ada kekayaan yang hakiki kecuali kekayaan milik Allah. Tidak ada kenikmatan yang hakiki kecuali kenikmatan milik Allah, yaitu dengan adanya surga. Dan tidak ada azab yang hakiki kecuali azab dari Allah, yaitu azab api neraka. Azab dunia sudah cukup pedih buat kita, belum lagi ditambah azab kubur, belum lagi dengan azab yaumul hisab, yaumul hisab, belum lagi nanti di azab yang paling parah, yaitu masuknya kita ke neraka nanti. Masya Allah, mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah. Kita bukan ahli surga, tetapi mohon pada Allah sebagaimana Abu Nawas mohon pada Allah, tetapi kita tidak kuat selamanya di neraka. Mohon syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu berbanyak kita baca sholawat. Sholawat minimal satu hari 1000 kali, minimal 1000 kali. Sholawat Jibril oke, sholawat apa yang antum bisa, oke, silakan, tidak ada masalah. Yang penting lisan kita berguming dalam kita menjalankan puasa bulan Ramadan di hari keempat ini, sampai nanti di akhir hari Ramadan kita senantiasa bersolawat. Insya Allah Allah akan bukakan pintu rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.